Saya Ridwan Syari. Saya Muhammad Ali. Saya Farhan Nopal Baru. Dan saya Siska Wulandari. Di sini, kami akan mewawancarai owner dari Meja Coffee and Space mengenai audit manajemen sumber daya manusia. Ya, Cafe Space merupakan industri berskala menengah yang bergerak di bidang kuliner. Dengan produk utamanya adalah minuman kopi. Selama beroperasi kurang lebih 8 bulan, kami menemukan beberapa permasalahan, di antaranya adanya penurunan jumlah konsumen diakibatkan karena adanya penurunan kinerja daripada karyawan, sehingga terjadinya rotasi pekerjaan. Kemudian, Meja Cafe and Space melakukan penambahan karyawan. Nah, bagaimana Meja Cafe and Space melakukan perencanaan sumber daya manusianya? Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini kita sedang bersama owner dari Cafe Meja Coffee and Space. Dengan abang siapa? Abang Iwa. Bang Iwa ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Saat ini Untuk saat ini, berarti teman-teman belum tahu ya? Belum tahu ya. kalian tahu kan? Sebagai owner cafe ini, apa latar belakang yang membuat abang mau mendirikan cafe ini? Yang pertama, kafe ini berdiri di bulan 2 2021. Nah, kenapa didirikan? Banyaknya tren kopi industrial ya, namanya di Kota Medan. Nah, karena tren itu sempat pikir jadi, oh langsung buat aja lah begitu tren ini kan. Jadi lebih ke ngikuti tren sih. Jadi karena ada tren ini. Ya, Tadi abang bilang dibentuknya bulan Februari. Itu kan bisa dibilang awal-awal COVID bukan? Ya kan? Apa yang jadi pertimbangan abang buka cafe baru di awal COVID yang bisa kita bilang malah banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pemasukan gitu. Ekonominya menurun. nah itu sih ada peluang juga kan buka usaha di COVID. Untuk bulan pertama itu lagi korik sih, posisinya rame. Tapi masuk ke bulan 5, 3 bulan ke depan itulah yang agak menurun pendapatan. Oh, berarti Karena ada level PPKM tentunya, kita lagi tadinya berarti emang malah di awal COVID itu pertama buka malah rame. rame, sebelum pertama tuh rame. 3 bulan setelahnya malah makin menurun. Untuk jumlah karyawan yang dimiliki kafe ini dari awal sampai sekarang itu berapa? Awalnya tuh ada 10 sih. Awal tuh 10, Untuk sekarang udah ada sekitar 15 dan 16 semakin bertambah. bertambah. Untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan divisi itu bagaimana cara mendapatkannya bang? Sesuai dengan job desk yang dimiliki. sesuai divisi Job desk, ya. atau job desk yang dibutuhkan. Selaku owner di sini, pertama tuh nggak nyari gimana ya, lebih ke teman sih. Jadi nggak ya. Teman kepercayaan lah, kayak sahabat kan, diangkat mau bantu emang enggak, nah dia lah jadi manajer ini untuk ngurus, bantu aku lah dibilang. Dan setelah nyari yang lain di lingkup sekitar di sekitar. Tadi kan abang udah bilang tuh kan di awal karyawannya 10 dan sekarang udah makin nambah 15. Kalau boleh tahu apa yang buat karyawan itu bertambah semakin kesini makin bertambah itu kenapa? Ada banyak hal sih yang buat tambah. Satu, karena untuk saat ini konsumen lagi naik-naiknya nih, karena PPKM juga udah turun kan, levelnya udah nggak terlalu Kalau ketat lah. ketat lagi ya. Jadi buka lowongan pekerjaan itu melalui sosial media. Nah, Berarti perekrutannya dari sosial sosial media. media. terus bang ada nggak penetapan posisi karyawan di satu? Untuk saat ini nggak ada, kayak manajer, kepala kitchennya, kepala hari bartender, bar, kepala beda. Tidak berditetapkan Udah ditetapkan. Untuk jumlahnya sendiri kan kayak di bartender itu ada berapa orang gitu mungkin bisa bang bilang. Di bartender sekarang ada 6 sama saya sendiri.
Kalau di waiters ada 4, di kitchen ada sekitar 6. Untuk pelatihan yang dikasih ke karyawan itu apakah kafe ini menjalankan juga dari awal perekrutan ada dilakukan pelatihan untuk menambah kinerja karyawan? Untuk pelatihan sih enggak, tapi lebih ke manajernya sih yang ngarahin apa aja job desk-nya sebagai waiter, sebagai orang bar. Jadi udah ada masing-masingnya kerjaannya. Untuk ini komunikasi antar karyawan itu gimana bang? Ada kendala atau gimana tuh sebelumnya? Sebelumnya ada kendala, miscommunication ya. Gimana bilangnya pula? Itulah sering kalau siap kerja tuh pasti briefing lagi nih apa kesalahannya gitu. Jadi tuh besok harus lebih baik gitu. Jadi ada lah gitu, pasti ada selalu ada kendala. Sama juga Kayak konsumen mau pesen minum tuh apa lama, makanannya lama, Ya biasa ya. supaya untuk perencanaannya dari pertama untuk perencanaan karyawan SDM di kafe ini dari pertama sampai sekarang itu ada perubahan nggak? Kayak pertama misalnya kan kayak sekarang masih berapa divisi doang tuh yang dimiliki, sekarang makin banyak atau gimana? Tapi perbedaannya ada dulu tuh karyawannya lebih ke waiters ya, kayak tampilannya kurang kayak gitu. Jadi konsumen tuh kayak nggak tertarik. Nah dari itu banyak keluhan dari konsumen, itu kayak gini waitersnya. Itulah ada perubahan sedikit. Karena ada keluhan itu ada Iya, dilakukan keluhan perubahan. Tadi abang bilang kan awal-awal karyawan tuh masih teman ke teman gitu ya. Terus nambah merekrut karyawan ya. Jadi dalam perekrutan tuh ada nggak tahapan-tahapan yang harus dilalui karyawan baru? Untuk saat ini sih yang lebih berpengalaman sih dari pengalaman yang kerja dari kafe ya. Ada background dia gitu. Cuma kalau pendidikan kan nggak dicari ya. Lebih ke etis gitu. Bagi kalau di waiters ya kan harus lama tuh, lama bagi di bar. Nggak harus berarti nggak harus dari ini ya. Tadi kan abang bilang juga merekrutnya itu dari sosial media. Apa di sosial media itu abang cantumkan nggak kualifikasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan lah gitu yang harus dimiliki oleh para karyawan? Nggak harus, cuma lihat dirinya aja. Kayak lagi cari Nyari aja gitu. barista, nyari kitchen, Siapa yang memiliki Terus, kemampuan di situ bisa mendaftar gitu. Nanti tergantung slotnya lah, slotnya berapa. Kalau udah menuhin ya udah berarti tinggal slot aja yang order. berarti nggak ada syarat-syarat khusus Nggak lah. ada, karena itu pabrik kita bukan kerja perusahaan kan. Kan biasa tuh kayak yang kamu bilang kan ada berpenampilan menarik gitu. Itu kan termasuk kualifikasi gitu kan. Syarat gitu. Itu waiters. Ya enggak sih? Iya sih, iya sih. Mungkin emang nggak dicantumkan aja. Mungkin lebih pas Iya. pas Biar pendaftaran. orang nggak insecure lah. Nggak insecure. Mungkin pas merekrut aja kali Iya, dilihat pas gitu kan. dilihat. Wawancara lah. Pas bilang. wawancara ya. Antar lamaran kan itu. Iya. Berarti itu tahap-tahapannya bisa dibilang kayak pertama tuh mengirim lah lamaran gitu kan, baru melakukan wawancara, di video wawancara lah dilihat lah kualifikasinya gitu. Iya. Jadi nggak dicantumkan di sosial media kok. Ya rata semuanya. Iya. Marketing Nggak merasa juga. insecure gitu. Iya. Gitu. Baru ada nggak kayak siapa aja bang karyawan-karyawan Setiap apa pekerjaan kayak waiter, kitchen atau bar pasti ada ya shopping. Biar terkontrol semua kan. Iya. kalau yang lain itu Tergantung program ini kafe ini udah lumayan besar nih kan. Ini harus ada SOP sih. Dan terstruktur dibilang kerjaan rapi, kayak kebersihan. kafe ini ada yang ada. Kan tadi ada 15 karyawan sekarang yang abang prediksikan. Ada nggak apa tuh namanya kayak promosi gitu yang diberikan sama kafe ini untuk masing-masing karyawan gitu biar bisa meningkatkan kinerja mereka dan mendapatkan
jabatan yang lebih gitu ya, dan atau emang dari kalau emang dari awal dia di kitchen terus, atau ada Ya, kalau di kitchen sih ada namanya yang mana tuh kurang tahu lah namanya ya. Bagian cuci piring itu kan dari awal dulu, dari bawah dulu kan, untuk menjadi head kitchennya. Itu mungkin dari orang kitchennya lah yang ngajarin itu kayak waitersnya untuk mau ke kopi mungkin bisa di sini. Jadi Bisa. kalau untuk belajar nggak dibatasi lah, istilahnya gitu lah. adalah kemungkinan gitu, untuk ada belajar, kesempatan. ya. Ini yang baru mulai sekarang boleh belajar. Ada evaluasi untuk karyawan-karyawan tuh ada nggak? Kalau misalnya ada masalah selalu Kinerjanya itu dilakukan rutin atau gimana? rutinnya sih enggak, pasti kalau dalam seminggu pasti ada. Ya, karena pas ada keluh kesah dari karyawan dan sampai ke owner, jadi ownernya ya harus kasih kepastian lah gimana sih supaya ini Evaluasinya berarti dilakukan seminggu sekali. terus tinggal minggu itu ada. Kan setelah dilakukan evaluasi itu kan untuk memberikan lah apa yang jadi kekurangan karyawan gitu kan, apa yang jadi kekurangan di waiters gitu. Setelah melakukan evaluasi itu, apa karyawan-karyawan tersebut mendapatkan umpan balik seperti menambah kinerjanya menjadi lebih baik, atau malah mungkin ada karyawan yang merasa kayak Mungkin aku udah lebih- benar kok gitu. Iya, Nah, terus hari ini gimana? Belum ada. Kayak gitu. Malah malah jauh lebih lebih bagus. baik. Buat ini bang, karyawan yang kerjanya bagus tuh, ada nggak pemberian penghargaan? Penghargaan tuh enggak sih, tapi lebih ke bonus gaji. Buat ini karyawan yang kinerjanya menurun ada hukuman atau Protesnya ada sih. yang penting Iya, yang dia bandel lah kalau dibilang nggak jadi bilangin karyawannya yang Kalau SP itu kan surat peringatan itu ada berapa kali tahapan? Dua kali. Dua kali. 2 kali. Setelah 2 kali dapat surat peringatan itu, misalnya ya dia makin nggak berubah, dan masa. Setelah 2 kali SP. Berarti itu kan adalah terjadi PHK di Simaya kan bang. Itu udah dikasih tahu di awal, dibahas di kontrak sebelum mulai pekerjaan, atau emang ya sesuatu yang emang nanti pas dia ngelakuin kesalahan aja dikasih tahu? jauh ini sih lebih ke kinerja dia sih, bukan di kontrak. Kayak kinerja dia kok selama kok makin begini gitu. Di kontrak nggak ada. Berarti nggak ada pembahasan pertama tuh nggak ada. Setelah dilihat Dilihatnya cukup dia tak level konsumen ini dapat keluhan dari konsumen yang lebih banyak sih di paling banyak di waiters, karena kan waiters yang sering langsung ke pelanggan gitu ya. tatap muka tuh sama pelanggan kan dari mana. Kalau yang tadi kan abang bilang tuh ada sering keluhan kayak lama gitu, itu contoh peringatan yang abang kasih ke yang di kitchen itu gimana? Abang kasih tahu apa dia makin baik atau Dan sejauh ini makin baik, makin bagus lah ya? bagus. Belum ada. Masih Penambahan solid lah. semua nih, lagi solid semua. Yang ada malah penambahan lah ya. Menambah yang Sedikit lah pertanyaan tambahan itu. Apa di sini di kafe ini ada apa namanya kepastian selamat protokol kesehatan atau keselamatan kerja yang di kafe ini nggak untuk karyawannya gitu? Misalnya kayak di kitchen gitu, dia yang terjadi tangannya terluka atau apa, itu ada keselamatan, jaminan keselamatannya nggak? Biaya pengobatan Iya, ada sih, ada. dan malah lebih besar kan. lebih aman ya bang. Aman. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami bang. Makasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Sekian wawancara dari kelompok kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam